Rasulullah mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Setiap umatku prinsipnya akan masuk surga illa kecuali man aba, orang yang enggak mau. Aneh mungkin kedengarannya, kok ke surga enggak mau? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa malah. Amma ba'd. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika muncul sebuah pertanyaan, siapakah kelak yang akan pertama kali masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Apakah Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia yang pertama dan dijuluki oleh Abul Bashar, bapaknya seluruh manusia? Apakah Nabi Musa? Apakah Nabi Isa? Apakah Nabi Yunus? Dan seterusnya. Jawabannya adalah Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kali akan mendapatkan surga dan memasuki surga, bukan yang lainnya. Kok aneh? Bukan Nabi Adam sebagai Nabi yang pertama Allah ciptakan? Atau bukan senior Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lebih dahulu masuk ke dalam surga? Malah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang kalau dikenal dalam kehidupan sehari-hari adalah anak yang paling kecil, anak bungsu. Tentu kalau pertanyaannya kenapa, yaitu urusan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat murid, memiliki keinginan, ya keinginan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang pertama akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Rasul mengatakan, "Ati babal jannah, aku akan datang ke pintu surga yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Setelah sampai di pintu surga, fastaftihu, maka aku minta dibukakan pintu surga itu. Fayaqul khazin, berkatalah penjaga surga itu, mana ante? Siapa ente? Kamu ini siapa? Fa'aqulu Muhammad. Aku Muhammad. Dalam komunikasi ini menunjukkan baginda Rasulullah SAW tidak sombong, tidak mentang-mentang, tidak belagu. Fa'aqulu Muhammad. Aku Muhammad. Rupanya penjaga surga tidak mengetahui yang datang adalah baginda Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW ditunggu kedatangannya oleh penjaga surga atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Lanjutnya, bika, dengan sebab engkaulah umirtu, aku telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ala aftaha li ahadin qablak, untuk tidak membukakan pintu terlebih dahulu sebelum kau masuk. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun ada seorang yang bergelar sangat terkenal, profesor, mengatakan Nabi Muhammad saja tidak dijamin masuk surga. Astagfirullahalazim. Ini jelas hadisnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dijamin masuk surga, dan surganya adalah Firdaus tanpa hisaban. Saudaraku yang dirahmati Subhanahu wa taala. Ini harus menjadi sebuah pemahaman untuk kita, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai manusia yang pertama akan menempati surga, bukan Nabi Adam, bukan Nabi Musa, bukan Nabi Khidir, bukan Nabi Nuh, bukan Nabi Harun dan seterusnya, tetapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW sebagai Nabi yang terakhir, betul-betul yang terpilih dalam berbagai hal. Ini menunjukkan bahwasanya hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Allah punya keinginan, ya sudah, jangan bertanya-tanya. Itu keinginan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sosok yang sangat luar biasa ketika akan Mi'raj, mengimami di mana para makmumnya adalah para nabi, para rasul terdahulu. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Muhammad SAW dahsyat dengan fenomena, dengan kejadian seperti itu, dahsyat pula tata aturan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk mengatur kondisi kehidupan manusia agar manusia ini
bisa mendapatkan ridho dalam kehidupan. Kita semuanya harus meyakini tentang ini. Dan kalau berbicara tentang masuk surga, jelas beliau adalah yang pertama. Lalu yang lainnya, umat beliau seperti apa? Rasulullah mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Setiap umatku prinsipnya akan masuk surga illa kecuali man aba, orang yang enggak mau. Aneh mungkin kedengarannya, kok ke surga enggak mau? Ditanya oleh sahabat, ya Rasul, siapa gerangan yang enggak mau masuk surga? Orang yang tidak mau taat, orang yang menentang, orang yang berani untuk meminggirkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya mereka adalah sebagai manusia yang tidak mau masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Saudara, surga itu adalah tanpa kita pinta apapun, jika sudah ada di surga, Allah akan hadirkan tanpa harus berkata-kata. Kenapa? Quran mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, fiha, di dalam surga itu, ma tashtahi, 100% apa yang diinginkan anfusuhum, oleh diri-diri kalian, oleh keinginan manusia, Allah akan hadirkan walaupun tanpa harus dikatakan. Karena Allah ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Allah mengetahui apa yang tersembunyi dan apa yang nampak. Oleh karena itu, karena surga adalah sesuatu tempat yang sangat luar biasa, dahsyatnya, indahnya, mari kita gapai surga. Mari kita berlari untuk menuju itu, sebagaimana firman Allah mengatakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh wa'idat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan menuju surga di mana luasnya seluas langit dan bumi. Terakhir, semua penduduk surga setiap saat tidak pernah terlepas dari menikmati kenikmatan yang ada yang Allah berikan. Tapi sampai titik tertentu nanti manusia akan merasa seolah tidak pernah menikmati kenikmatan itu. Kapan? Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah bisa musyahadatu nazratillah. Ketika diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melihat Allah taala. Ada di antara sahabat Rasul yang bertanya, ya Rasul, kalau semua manusia bisa melihat Allah di surga, desak-desakan dong. Kan Rasul cerdas, cukup dengan mengatakan, apakah kalian melihat orang desak-desakan ketika melihat matahari? Tidak ya Rasul. Seperti itulah kurang lebih kondisi ketika melihat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi umat Rasulullah SAW untuk pada akhirnya kita mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita mulai saat ini mulai meniti kehidupan agar itu Allah Subhanahu wa taala kita dapatkan dan kita akan menempati surga tersebut. Ini saja yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.